Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas terkait soal atau kuis yang sudah kalian kerjakan 2 minggu lalu. Kita bahas satu persatu supaya kalian dapat lebih memahaminya. Oke, kita mulai ya dari pertanyaan nomor 1. Jika pembentukan 1 mol gas NO2 sebesar positif 33,9 kJ, maka entalpi penguraian 2 mol gas NO2 sebesar dengan reaksi pembentukan dan reaksi penguraian berbanding terbalik. Oleh karena itu, tanda positif akan berubah menjadi negatif. Negatif 33,9. Nah, kita cek sekarang molnya. Pada pembentukan 1 mol, sedangkan yang ditanya saat penguraian 2 mol. Kita kalikan 2. Oleh karena itu, hasilnya adalah negatif 67,8 kilojoule. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2, pernyataan yang benar terkait reaksi eksoterm adalah pilihan yang pertama, entalpi reaksi positif. Eksoterm, entalpi reaksinya negatif. Kemudian terjadi perpindahan panas dari lingkungan ke sistem. Pada eksoterm, perpindahan panas terjadi dari sistem ke lingkungan. Kemudian, pilihan yang C, entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Nah, ini benar karena jika kita hitung delta H-nya, di mana entalpi produk dikurang dengan entalpi reaktan, maka hasilnya akan negatif. Sesuai dengan ciri reaksi eksoterm memiliki delta H atau entalpi negatif. Nomor 3. Yang merupakan perubahan entalpi pembentukan dari padatan HgSO4 pada 25 derajat Celcius. Padatan. Ingat ya, pada soal ini yang ditanya adalah padatan. Padatan diberikan simbol S. Kita cari HgSO4 yang dalam bentuk padatan. Oh, ada di sini. Dan pilihan C. Kenapa tidak dipilih yang C? Karena yang pilihan C termasuk reaksi disosiasi ketika kalian larutkan di dalam air. Nah, yang diminta adalah reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan terbentuk dari unsur dengan unsur menghasilkan senyawa. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ditanyakan mengenai pernyataan yang benar berdasarkan reaksi yang diketahui. Reaksi yang diketahui adalah reaksi yang diketahui adalah 2CO direaksikan dengan O2 menghasilkan 2CO2. Kita lihat pilihan yang pertama. Kalor pembentukan. Pembentukan harusnya unsur direaksikan dengan unsur menjadi senyawa. Tapi CO bukan merupakan unsur. Kemudian kita lihat pilihan yang B.
kalor pembentukan juga. A, salah. Bukan kalor pembentukan. Bukan kalor pembentukan. Yang C, kalor pembakaran CO sama dengan 2X kilojoule per mol. Kalor pembakaran, apakah reaksi di atas adalah kalor pembakaran? Kita cek. Ciri dari kalor pembakaran adalah direaksikan suatu senyawa dengan oksigen menghasilkan CO2. Bisa juga plus H2O biasanya. Kalau yang direaksikan adalah hidrokarbon. Kemudian, kalor pembakaran CO. Kalor pembakaran CO. Ini yang diketahui adalah 2CO. Apabila 2CO sama dengan X, maka untuk CO, entalpinya adalah X per 2. Sesuai dengan jawaban yang D. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal 5 ditanyakan terkait dengan pernyataan yang tepat. Terdapat reaksi 2H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan 2H2O. Berdasarkan reaksi di atas, pernyataan yang tepat adalah, kira-kira reaksi di atas apa ya? Termasuk reaksi pembentukan, penguraian, atau pembakaran. Reaksi di atas termasuk pembentukan, karena ada unsur direaksikan dengan unsur, menghasilkan suatu senyawa. Karena itu kita cari pembentukan. Oh, ada A, B, dan ada E. Ada A, B, dan E. Pada pilihan A, pembentukan 2 mol uap air membutuhkan kalor 483,6 kJ. Membutuhkan. Sedangkan tanda pada soal negatif. Negatif menunjukkan terjadinya pelepasan kalor atau melepaskan kalor. Kenapa Bu yang E tidak dipilih padahal benar melepaskan kalor? Nah, di reaksi 2H2O. Berarti menunjukkan untuk pembentukan 2 mol uap air. Kita lanjut ke nomor 6. Pernyataan yang tepat terkait kalor pembentukan standar adalah kalor pembentukan standar. Yang A, kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembakaran. Sudah jelas salah. Yang B, kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk mengurai. Mengurai, salah. Kemudian, kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk membentuk. Sudah betul membentuk, tetapi beberapa mol. Salah. Dari unsur-unsurnya pada kondisi apapun juga salah. Pilihan yang D, kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk membentuk 1 mol senyawa. Sudah betul 1 mol senyawa, tapi apa yang salah? Kondisi. Seharusnya pada kondisi standar. Dan 1 mol. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan dalam reaksi pada tekanan tetap adalah entalpi. Ini sudah kita bahas pada pertemuan awal. Lanjut ke nomor 8. Perhatikan reaksi berikut.
C3H8 direaksikan dengan 5O2 menghasilkan 3CO2 dan 4H2O dengan delta H sama dengan X kilokalori. Yang ditanya apa? X pada reaksi ferrokimia di atas dapat disebut sebagai C3H8 adalah propana. Nah, propana ini sering terdapat dalam kandungan gas LPG. Jadi ketika gas LPG kita nyalakan kompor, nah ini yang terjadi. Propana dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Oleh karena itu pilihannya yang A, kalor pembakaran C3H8. Ada cirinya tadi oksigen dan menghasilkan CO2 serta H2O. Oke, nih kita bahas dulu. Kenapa bukan kalor penetralan, Bu? Kalor penetralan terjadi antara asam dan basa. Kemudian kalor penguraian. Harusnya kalau kalor penguraian ada senyawa yang menjadi unsur-unsurnya. Kemudian kalor pembentukan. Kalau kalor pembentukan seharusnya unsur direaksikan dengan unsur menghasilkan senyawa. Pertanyaan nomor 9. N2 direaksikan dengan 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan delta H negatif 92 kJ. Nah, yang ditanya perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol NH3 menjadi unsur-unsurnya. Yang ditanya pembentukan. Reaksi yang diketahui pada soal adalah reaksi pembentukan pula. Berarti kita langsung fokus ke delta H-nya. Delta H min 92 kJ untuk 2 mol NH3. Jika 1 mol NH3, maka min 92 dibagi 2. Sama dengan negatif 46 kJ. Seperti itu. Jadi, kalau reaksinya sudah sama, kita fokus ke jumlah mol yang diminta. Apakah sama dengan yang diketahui pada soal atau berbeda. Nomor terakhir, perubahan entalpi standar terjadi pada keadaan tetap, yaitu tekanan tetap. Tekanan tetap ketika suhunya 25 derajat Celcius. Maaf ya, 25 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, kita cari yang 1 atm. Oh, yang A benar, B benar, C benar, D benar. Yang E sudah pasti salah. Kemudian kita cek sekarang suhunya. 25 Kelvin. Loh, seharusnya kalau ingin dijadikan dalam bentuk Kelvin, 25 derajat Celcius ditambahkan dengan 273. Nih, seharusnya ditambah. Yang hasilnya adalah 298 Kelvin dan 1 atm. Seperti itu. Jadi, sangat mudah. Diingat saja 25 derajat Celcius dan 1 atm atau 298 Kelvin dan 1 atm. Baik. Sudah kita bahas 10 soal. Semoga dapat dipahami. Apabila masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu via WA atau boleh ditanyakan melalui grup kelas yang dibuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.